Halo, selamat datang di Voice, Voicing Opinions on Inclusive Change and Equality. Podcast yang membahas isu-isu seputar kesetaraan gender bersama moderator kece hari ini, yaitu aku, Ivan Mada. Nah, tentunya aku hari ini akan ngebahas topik yang sangat menarik bersama seorang expert di bidangnya, yaitu Ibu Heni Rosalinda, SIP, MA, PhD. Ibu Heni ini merupakan seorang dosen Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial di Universitas Brawijaya, dan beliau juga memiliki minat research di bidang gender. Oke, selamat datang Ibu, bagaimana kabarnya? Baik, terima kasih Mas Ivan, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Oke, sepertinya sudah sangat siap nih dari Ibu Heni untuk berbagi insight yang menarik di kita semuanya. Oke, teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa untuk stay tune dari awal hingga akhir nantinya. Karena nih Bu, di sini kita ada 3 episode sampai akhir. Nah, pastinya bakal menarik dan tentunya menambah wawasan dan juga insight-insight dari kita semuanya. Oke, nah Voice pada kali ini itu membawakan tema The Unspoken Rules Gender Stereotype in STEM. Nah, kita akan membahas mengenai isu-isu kesetaraan gender khususnya di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics yang biasa disebut dengan STEM, gitu Ibu. Oke, keren sekali sepertinya ya Ibu ya, pembahasan kali ini gitu. Sangat bersemangat sekali. Oke, sangat bersemangat. Nah, tentunya nih teman-teman dan juga Ibu Herlina, di sini di kehidupan kita sehari-hari Bu, itu tidak terlepas dari fenomena yang dipengaruhi bidang STEM tadi yang saya sebutkan. Nah, contohnya dari saya sendiri, itu saya anak dari Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Brawijaya. Nah, tentunya saya juga dari kebetulan biologi nih. Nah, di biologi dan juga kimia itu minim banget Bu untuk laki-lakinya dan didominasi oleh perempuan. Nah, tapi saya juga bertanya, kenapa sih di bidang yang berbau teknik, contohnya teknik geofisika, itu biasanya didominasi oleh laki-laki? Nah, juga apakah ini merupakan bagian dari realitas STEM? Dan menurut Ibu sendiri, itu kenapa sih ada beberapa gambaran STEM yang seperti orang itu menggambarkan STEM itu, wah ini seperti medan perang atau battlefield gitu dari perspektif gender. Kalau dari Ibu Erlina sendiri bagaimana? Ibu Heni. Iya, Ibu Heni, oke. Oke, itu menarik sekali ya kita ngomongin gender, membicarakan persoalan antara perempuan dan laki-laki, bagaimana akses perempuan dan laki-laki ini kadang-kala berbeda dalam sistem dunia yang sangat patriarkis ini gitu. Kalau kita ngomongin battlefield itu tidak mengacu pada perang yang berdarah-darah gitu, tapi lebih kepada perang dalam konteks ide, kesempatan bagi perempuan gitu ya, pertarungan melawan stereotip gender gitu. Karena kita lihat perempuan dan laki-laki masih mengalami persoalan. Mas Ivan di biologi banyak perempuannya, sedangkan di bidang-bidang teknis lebih banyak laki-laki. Jadi memang perempuan itu dihadapkan kepada perang untuk melawan stereotip gender, bukan hanya dia sekolah sama-sama saya di teknik ya, teknik ya. Kemudian hanya sedikit perempuan, mereka bukan hanya sama-sama menghadapi pusingnya belajar kuliah di bidang teknik, tapi bagaimana mereka mendobrak stigma itu yang pertama. Kemudian juga bagaimana mereka perempuan itu juga perang terhadap kesenjangan akses dan kesempatan. Mereka melihat kadang-kadang di dalam dunia kerja setelah mereka sudah bekerja, perempuan pada akhirnya banyak yang gugur, perempuan pada akhirnya kesempatan kerjanya lebih terbatas karena memang itu sudah ranah yang sepertinya didominasi oleh laki-laki gitu ya. Jadi memang ada persoalan perempuan yang bisa terus istiqomah gitu ya, terus kuliah sampai mencapai karir yang tinggi di bidang STEM itu sangat susah. Perempuan sendiri masih harus berjuang untuk bisa membuktikan bahwa mereka eksis. Selalu ada tantangan-tantangan stereotip perempuan nggak bekerja, atau ketika misalnya perempuan itu sendiri harus menghadapi perang ganda, mereka kerja tapi mereka ngurus rumah. Jadi perjuangan perempuan untuk eksis di dunia teknik itu sangat luar biasa, dan pertarungannya dalam konteks itu. Banyak effortnya begitu ya Bu ya? Effortnya jauh double ya, jauh lebih besar daripada pada laki-laki gitu, karena battlefield di sini adalah perang dari nilai lama dan nilai baru. Nilai lama itu adalah dalam dunia teknik, itu nilainya itu sangat stereotip, teknik itu laki-laki. Tapi sekarang lagi ada gerakan-gerakan emansipasi nih, perempuan didorong masuk ke dunia teknik. Di sini juga kan banyak-banyak banyak yang perempuan gitu ya. Artinya memang gerakan emansipasi muncul. Jadi pertarungan antara nilai lama dan nilai baru yang membuat bagaimana perempuan itu bisa survive untuk bertahan. Di situ masih banyak. Sekarang sudah di mix gitu ya rasanya, dikombinasi, ada yang laki-laki ada yang perempuan. Soalnya dulu juga seingat saya bau-bau teknik itu kayak waduh ini laki semua nih gitu. Betul. Terus tadi juga saya ingin menanggapi Bu yang tentang
ada perempuan itu harus yang ada banyak cabang yang difokusin, ada karir, ada juga yang stereotip yang ada tatanan di masyarakat, begitu Ibu. Nah, tapi kalau misalnya di FMIPA sekarang itu dari teman-teman mahasiswa juga yang berkuliah di jurusan yang lain, itu juga kadang seperti under pressure gitu Bu, kayak tertekan gitu. Aduh ini kok saya tuh terkadang kalau misalnya sebagai perempuan itu kok didominasi laki-laki, sedangkan yang laki-laki misalnya di biologi atau mungkin kimia gitu ya contohnya, itu kayak wah ini kok banyak ceweknya, ini apa salah jurusan gitu, kadang ngerasain gitu. Iya, itu ada persoalan stereotip gender namanya. Oh, iya. Kita tinggal di sebuah struktur kehidupan di mana ada bidang-bidang yang related sama laki-laki, mana yang relevan dengan perempuan. Bidang-bidang yang caring gitu ya, kimia, biologi, perlu detail. Itu tuh secara stereotip gender itu memang ranahnya perempuan. Biasanya perempuan begitu ya, perempuan, makanya perempuan lebih banyak ke situ. Sedangkan area yang lebih keras, yang lebih detail, lebih logik, lebih kuat gitu ya, itu kemudian dianggap sebagai area laki-laki. Soalnya banyak aktivitasnya mungkin Bu ya. Betul. Dan itu kemudian dikukuhkan dalam budaya, sehingga memang yang ini ranah laki-laki, ranah perempuan, seperti itu. Tapi sepertinya semakin berkembangnya zaman itu semakin keren gitu ya Bu ya. Bisa perempuan juga nggak harus yang masak, nggak harus yang ini gitu loh. Kayak bisa ke teknik juga untuk saat ini ya begitu Bu. Tapi tidak terlepas dari fenomena-fenomena yang tadi Bu. Itu kan pasti dipengaruhi oleh STEM ya Bu ya. Betul. Kayak misalnya perempuan harus di biologi, kimia, kalau misalnya masuk teknik ada apa nih begitu. Nah, contohnya sendiri juga di mahasiswa FMIPA nih, itu melihat adanya perbedaan transgender di beberapa program studi Bu, seperti kimia tadi yang sudah saya di awal tadi juga singgung juga. Nah, itu merupakan dari real STEM juga ya Bu ya. Nah, terus untuk dari fenomena yang saya sebutkan awal tadi, itu contohnya di kimia dan biologi, tetapi kalau misalnya di teknik geofisika itu kadang-kadang juga ada perempuan sedikit gitu Bu. Iya. Yang ingin saya tanyakan lagi nih Bu, apakah hal tersebut itu hanya sebuah kebetulan ya Bu ya menurut Ibu Heni itu, atau dipengaruhi oleh stereotip gender tadi, itu terpenuhnya yang sudah tertanam atau berkembang di masyarakat? Iya, saya sih nggak melihat itu sebagai sebuah kebetulan ya. Ini adalah sebuah nilai yang sudah berlangsung sangat lama dan masih terlanggengkan seperti sekarang gitu. Makanya edukasi seperti ini menjadi perlu gitu. Karena pilihan untuk kita mau pilih kimia atau geofisika bukan dari gender kita, tapi pilihan kritis bahwa kita sebagai manusia kita bisa melakukan semua pilihan gitu ya. Jadi memang edukasi itu menjadi penting. Bagaimana kita mendobrak konstruksi sosial yang kadang-kadang merugikan gitu ya. Bahwa kemudian semua opsi itu ada. Dan memang itu sesuatu yang berat karena memang kadang-kadang itu kita perlu role model ya. Role model yang ada di bidang keteknikan itu jarang banget dari perempuan gitu. Makanya kita memang perlu betul sekali. Saya cukup senang karena memang banyak mahasiswa MIPA, mahasiswa teknik yang sekarang jumlahnya semakin bertambah gitu. Tetapi hasil dari penelitian saya lakukan tahun lalu, ketika kuliah masih banyak perempuan dan laki-laki, waktu dunia kerja itu mulai berkurang, mulai berguguran. Jumlah perempuan dengan teknikan atau ke STEM-an itu lebih banyak bergerak di area-area administrasi, di laboratorium. Sedangkan kalau yang proyek di lapangan, offshore, itu laki-laki. Nah, itu pertanyaan besar gitu. Jadi bagaimana membuat yang mahasiswa-mahasiswa lulus ini kemudian dunia kerja itu punya akses yang sama antara perempuan dan laki-laki. Tapi berpengaruh ya Bu berarti Bu ya dari bidang STEM tadi kan bidang kerja yang Ibu sebutkan tadi. Itu juga lebih besar ya ini ya persoalannya ya dari setelah kerja itu bagaimana tadi ya kembali ke perempuan menghadapi pilihan apakah saya berkarir atau di rumah gitu kan, atau kemudian dia akan masuk ke budaya STEM atau budaya kerja STEM yang sangat maskulin, yang ada working hours yang panjang, lembur, yang sangat kompetitif gitu kan, perempuan menjadi inferior ya gitu kan, budaya yang terbentuk gitu. Nah, itu juga challenge kita bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan diberikan untuk memfasilitasi itu ya, memberikan kebijakan yang ramah gender, ruang laktasi, jam kerja yang fleksibel dan sebagainya gitu. Itu harus menjadi dirawat karena perempuan juga punya hak untuk bekerja punya pilihan juga ya Bu ya. Di ranah STEM. Tapi ini tadi kan juga sempat disinggung mengenai kurangnya representasi gender gitu ya Bu ya. Nah, di episode kali ini sudah kita spill dikit-dikit gitu. Di episode selanjutnya kita bakalan bahas lagi lebih banyak dan lebih luas lagi nih Bu. Oke, kenapa ini penting banget untuk diperhatikan dan pastinya juga teman-teman juga penasaran dan untuk pembahasan selanjutnya representasi gender gitu Bu. Saya spill dikit gitu. Oke, nah bagi teman-teman yang sudah meletakkan pertanyaan-pertanyaannya di question box kemarin juga bakalan dibaca di episode selanjutnya. Jadi, stay tune ya di episode selanjutnya. Dadah!